Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ilahi in kabilta taubati wa ghafarta hubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sauti wa nagmati hatta ana man sami'a qira'ati yazdadu rikkatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Ilahi abdukal asi da'aka mu'tarifan bi zambi fatub alaihi taubatan tamhul aghyara fi qalbi wa ufawwidu amri ila khaliqi fa hasbi. Ilahi wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKTP Kota Bengkulu, kemudian yang terhormat Ketua DPC yang ada, istimewa Ketua DPC Sektor Muara Bengkulu sebagai tuan rumah si Kokok atau si Tangka, kemudian Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita dan bersama Abuya Tuanku Ali Amran, kemudian Mahaguru Tuanku Baru, kemudian Al-Mukarram Buya Arius Tuanku Pakih Muda, seluruh guru-guru yang hadir, alim ulama, cadik pandai, pemuka masyarakat, dan didahulukan salangkah dan ditinggikan salantiang kapai tampe batanyo kapulang bakil babulito bari-bari kayu gadang di tengah koto urit bakil baselo batang bakil basanda daun timbun bakil kalimbo balindung dari panik dan kehujanan budokan dong limpapeh rumah nang gadang sumarak dalam nagari biasan di dalam kampung. Kaum duang ka Madinah kapayong panji kasaruko ko iduit tampe bani ko mati tampe banaza awi kabake minta minum minta kabake minta nasi. Pemuda pemudi kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah hormati. Puji syukur alhamdulillah
kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu hitung nikmat Allah itu, niscaya kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Namun terkadang kita menutup mata atas nikmat yang ada pada kita karena cenderung melihat nikmat yang ada pada orang lain. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah beri taufik dan hinayah untuk bisa selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah, karunia Allah akan terasa makna dan gunanya bagi kita, akan besar artinya bagi kita apabila nikmat itu sudah tiada. Oleh sebab itu, selagi nikmat Allah titipkan untuk kita, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat itu. Nikmat mata yang Allah beri pandai melihat akan terasa arti dan gunanya apabila kita sudah buta. Nikmat telinga Allah lengkapi dengan pendengaran, akan terasa arti dan gunanya apabila kita sudah tuli. Nikmat muda akan terasa apabila kita sudah tua. Apabila badanlah barang suatu, tulang nan kuek lah lama jangit na tagang lah kandua. Disiko tumbuh penyasalan ma yang muda nanda ulu. Kok masa muda dah ada bukit nan tinggi, dah ada lurah nan dalam. Tapi bila harilah patang mantarilah turun awan di barat merah sagung. Yang ada hanya kenangan disiko tua maratok disiko gait menangi. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amris Arifin orang Pariamani, saja badan kinilah tua, tinggi rasanya pada kian, hati di dalam macok taibo, takkan ampun para sayang. Bila ratok itu tiba bapak ibu, aku bila kita lah tua. Tapi masuk niang sadang menggatang. Ndak ada lenggang nanta pape, ndak ada tagak nanta lonjak. Api tua masuk muda, manduo kudo diracak bari palano joba kakang. Masuk muda dunia dikacak kok lah tua apa katanya. Oleh sebab itu, selagi nikmat itu masih ada, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat itu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam, pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bisa tanang Pak Bibo, masih beriak ya loh. Talatak hidangan di tangan, kita pakai muncung awak untuk makan, jangan karena cepat. Tentu tak gaduh dana, lunak-lunak je makan. Di ambo lebih aja di awak, sebab ambo baca ramah tentu tak bisa ambo makan.
sikole padiha panitia. Nah, labihannya dia jual-jual ambo sebab ambo baca ambo kemakan sedang berceramah ya. Pijam karena capaat tentu panitia ia selera ambo. Lanjut. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Peristiwa yang tidak bisa ditangkap oleh nalar manusia, yang tidak bisa hanya diterima oleh logika, melainkan hanya bisa diserap oleh keimanan. Oleh sebab itu, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi yang ada keimanan di dadanya, keyakinan yang mantap, dia akan bertambah yakin dan percaya. Tapi bagi orang yang imannya separuh-separuh, keyakinannya belum penuh, dia akan bertambah jauh. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj kepada umat beliau, pecah umat 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan Abu Bakar Siddiq, karena sangat membenarkan Isra Mi'raj Nabi. Golongan yang kedua, golongan Abu Jahal, yang tidak percaya sama sekali dengan Isra Mi'raj itu, bahkan memperolok-olokkan Rasulullah, mencemooh Nabi, dan ada yang ragu-ragu tentang Isra Mi'raj itu. Bahkan sangat banyak di kala itu orang yang murtad, imannya yang baru setengah, murtad, keluar dari keimanannya. Disiko basuo bapak-bapak, ibu-ibu, bak kecil orang piaman. Lihat mau ibu bapak mendengar bak piaman. Video suara bak anamu, jadi pak jojo. Labuni belek dilando kusung ni soronya. Ko ibarat onda jo to ko mancing wa. Tak bare jo. Arisalai mudia ke kampung Rakalawi, dia teh hedang limbo. Enggak suara. Enggak lain pun ni Bang ini mana nak? Di gora bab yang manggo nak pede wala. Sabab wa ceramah jorang piam mana. Beko sudah ceramah ndak pas bu eren je. Tu jago-jago sete aja. Oleh sebab itu kita memperingati Isra Mi'raj. Boleh jadi enggak jadi. Bisa jadi loh, orang yang keimanan dan keyakinannya penuh tambah mantap. Orang yang ragu-ragu dan separuh-separuh bisa tambah jauh.
Dan orang yang tidak percaya sama sekali akan memperolok-olokkan kita. Apa umat Islam itu? Ceritanya tidak logika, ceritanya tidak logis. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklum bahwa salah satu penyebab Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan adalah menghibur beliau yang sedang sedih karena ditinggal istri tercinta. Kalau kita di Minangko Jawa memang ada 3 parakara orang pun tidak bisa dipagarahan. Rundiangan nan kayo-yo selaku basuh orang nan 3 parakara. Pertama orang kematian bini, kedua orang kalah hampuk, dan ketiga orang kayu jatuh bansek. Kau tak perlu banyak negara jenuh. Di antara nan 3 tu terjadi pada Nabi awak kematian bini. Sehingga tidak terhibur taubik hati Nabi dengan apapun. Apakah tidak ada perempuan pengganti Siti Khadijah yang hilang? Ada. Bahkan lebih muda daripada Siti Khadijah. Tapi ibarat lagu tanti batanti koejo. Laina diganti ndak saroman ndak sarupo ndak sapara. Sarupo ndak saparangai. Takana jenan hilang. Artinya Rasulullah dirundung sedih. Rasulullah sedang rusuh berduka cita. Timpo batimpo penderitaan kepada Nabi. Guru patuh panbolu limbek pandan tajamuan di Subarang. 700 ramuan ubek batamu jo joinyo batamu jo Tuhan mangkosa sana. Adakah pengganti pendamping Rasulullah setelah Siti Khadijah wafat? Banyak. Tapi posisi Siti Khadijah di hati Rasulullah tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Karena begitu besar pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah. Hanya Khadijah lah yang mampu menghibur Rasulullah di kala sedih, pelipur lara di kala duka. Siti Khadijah lah satu-satunya penyemangat dakwah Rasulullah. Orang kaya, bangsawan, dermawan, rela berkorban demi Islam. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang berdakwah. Siti Khadijah sedang menggendong Siti Fatimah yang masih bayi. Lagi menyusui Siti Fatimah. Rasulullah datang pulang berdakwah. Berdiri Siti Khadijah menyambut Rasulullah dalam keadaan lemah. Kemudian karena kelelahan dan keletihan Siti Khadijah sampai tertidur di pangkuan Siti Khadijah. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, Siti Khadijah menatap wajah suaminya dalam kelelahan. Dengan belas kasihan melihat Rasulullah dihina dan dicaci bahkan diusir.
sampai Siti Khadijah meneteskan air mata. Terbangun Rasulullah. Dilihatnya sang istri, lalu dia bertanya, wahai istri tercinta, kenapa engkau bersedih? Apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad? Karena dulunya engkau orang bangsawan, orang terpandang, tapi setelah bersuamikan Muhammad, engkau dipandang hina, engkau dicaci. Wahai istriku, apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad, yang mana dulunya engkau orang kaya raya, punya banyak harta, sekarang habis ludes semua demi Islam? Apa jawaban Siti Khadijah? Wahai suami, sedikit pun aku tidak menyesal. Dulunya aku orang bangsawan, orang terpandang, orang mulia, dan kebangsawanku itu, kemuliaanku itu sudah kuserahkan kepada Allah dan Rasulullah. Memang dulunya aku orang banyak harta, dipandang orang kaya, tapi sekarang kekayaanku itu sudah kuserahkan kepada Allah dan Rasulullah. Ketahuilah wahai suamiku, andaikan singkek pemintu aja sampai bilangan sudah, orang menanam tibo mencabui, orang punyo datang menjemput. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulu ambo pada engkau wahai junjungan, sementara engkau masih memperjuangkan Islam, sementara engkau masih berdakwah, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai dan tidak ada perbekalan untuk engkau jadikan sebuah jembatan. Ketahuilah suami, dengan rela hati galilah kuburanku, ambil tulang menulangku, jadikanlah jembatan untuk engkau berdakwah. Begitu besarnya Siti Khadijah. Pantas ramu radam hati Nabi Allah. Pantas Rasulullah sedih dan berduka cita. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Beko kuliah muhlo menengah beko kamu serawai baru kuliah kau tanda lah pak. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah, sehingga tahun itu dijuluki Hamul Hazan, tahun duka cita bagi Rasulullah. Karena kesedihan, Rasulullah tidak terobati oleh apapun kecuali bertemu dengan Tuhan, kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Isra Mi'raj itu adalah solusi bagi ibu bapak yang punya masalah, bagi ibu bapak yang dirundung kesedihan dengan sebab apapun. Insya Allah andaikan kita mampu memetik hikmah Isra Mi'raj, kita akan menemukan solusi masalah kita. Kita akan menemui jalan keluar dari persoalan kita. Allah akan menuntun kita. Kesedihan kita akan lenyap. Insya Allah. Karena memang salah satu hikmah Isra Mi'raj itu adalah melepaskan seluruh ketergantungan kepada makhluk. Hanya satu-satunya tempat bergantung, la ilaha illallah. Seakan-akan Allah menyampaikan pesan tauhid kepada Muhammad Rasulullah. Karena semasa hidup Siti Khadijah orang segan,
Beliau orang terpandang banyak para pedagang yang berhutang budi kepada Siti Khadijah. Sehingga tak lantihangan bana kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Masuk hidup Abu Talib karena beliau penghulu suku Quraisy yang sangat disegani. Tidak begitu lantihna dengan orang kafir Quraisy ke Nabi Muhammad. Karena beliau Abu Talib mempertaruhkan nyawa beliau, mempertahankan keponakan beliau. Sampai Abu Talib menyampaikan berita pemberitahuan kepada kaum Quraisy, barang siapa yang berani menyakiti keponakan Ambu Muhammad, berhadapan dengan Ambu. Sahalai bulunya rontok, nyawanya di ujung pedang. Nang kini amai-amai aja-aja Siti Khadijah ndak ada. Abu Talib pun meninggal dunia, sehingga orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Simantuang di bukit putui, jaraja di tanah Taban, kaindak manjelolai. Tampe bagantuang nala putui, tampe bapijak nala Taban, indak kaman rumagapailai. Makanya Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, semoga kita yang hadir malam ini diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan selain daripada bukti kita umat Rasulullah memperingati Isra Mi'raj itu adalah memupuk rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah. Karena tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Sementara kita tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah, lantas dengan cara apa kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah? Padahal Rasul itu menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang kamu tidak akan sempurna imannya sebelum aku yang paling dia cintai ketimbang anaknya, orang tuanya, manusia sekalian. Artinya rasa cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah adalah bukti iman kita sempurna. Kalaulah bukan dengan cara itu, mengingat akan sejarah beliau, mengetahui sebesar apa pengorbanan beliau, dengan cara apa kita menumbuh kembangkan rasa cinta? Tidaklah mungkin cinta itu akan datang tanpa sebab. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sedangkan kita tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah, berjabatan tangan dengan Nabi, berjumpa dan bertemu dengan beliau. Atas dasar apa kita mencintai beliau kalau bukan dengan seperti ini? Mudah-mudahan kita sering memperingati Maulid Nabi, membaca sejarah beliau, memperingati Isra Mi'raj, tumbuh rasa kecintaan kita kepada beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga sepulang Isra Mi'raj ini kita membawa buah dan hikmahnya sehingga tauhid kita bertambah mantap,
Tidak ada sandaran dan gantungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah menyampaikan kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, keamanan engkau bukan dengan adanya Abu Talib, bukan itu pembelaan engkau Muhammad, melainkan la ilaha. Ya Muhammad, engkau aman, engkau terlindungi bukan karena adanya Siti Khadijah, melainkan la ilaha illa tansuruhu faqad nasarahullah." Andaikan tidak seorang pun yang menolong engkau Muhammad, Allah pasti menolongmu. Ini pesan tauhid melalui sebab Isra-Mi'raj. Oleh sebab itu, sebelum rundiang kita panjang, lihat mau ibu apa-apa, zikir dan berselawat sama-sama lo. Lihat semua. Mana layado suaro keluar suaro, mana nindak mengamek-ngamek ketek dia. Suai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Anta romaka nandra Madinah, padang Arafah, padang Arafah, yo parantian. Alah manangi ya Rasulullah, Khadijah la wafat, Khadijah la wafat, yo di pangkuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya dua bulan sesudah puasa, barulah masuk bulan Zulhijjah. Nangkonyo Nabi badu kocito, sahabat meninggal Siti Khadijah. Sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mancancang nabaladasan tagak nabasi tumpu. Hadis nan badalia kato nabamisa. Kita awali Isra Mi'raj kita malam ini dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram yang letaknya di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang telah Allah berkati sekelilingnya, karena Allah ingin memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menemui Allah, sebelum diperjalankan, sebelum dimi'rajkan, terlebih dahulu beliau melalui proses operasi hati. Nabi awak dibawa oleh malaikat Jibril ke tepi Talaga Zamzam. Di situ Nabi awak dibadah, dikeluarkan hati Nabi awak, dibasuh dengan air Talaga Zamzam sebanyak 3 kali, dibuang yang namanya alaqatus sauda. Artinya apa bapak-bapak ibu? Koyo kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Koyo kita ke Isra ke Mi'raj. Dan teramat perlu kita lakukan. Pertama adalah pembersihan hati. Karena hati di anggota tubuh awak bagaikan raja. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila yang segumpal itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh manusia. Tapi apabila rusak yang segumpal itu, maka hancurlah seluruh anggota tubuh manusia. Ketahuilah yang segumpal itu adalah hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera. Hati. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi awak, inna ummahatis sayi'at salah. Ada induk angkang penyakit hati bawa 3 macam yang mesti kita keluarkan dari hati awak. Induk kesalahan, induk penyakit hati bawa 3 macam. Kok lah tabau dah awak nan kapalo galih tu nak buah menulis selesai. Nggak ada kata. Jadi nan kapalo galih penyakit hati itu
bapak-bapak, ibu-ibu, 3. Nampak kamu namanya kibir. Ada nama kibir sekolah. Enggak kibir, dah kibir. Yang kedua namanya haraf. Ada sirah sekolah. Yang ketiga narancak banaria. Jam tasingguang lekok tamu sagala. Kibir arti kibir ko sombong, tinggi hati. Batrul haq wa gamsul khalqi, tunan sombong sabana sombong. Tidak mau menerima kebenaran dan menganggap enteng dan remeh orang lain. Awak na lain, awak na niyo orang ko randak sadalah sombong. Inyola na kamajaran, patang kanyo makan daulu dan makan karak padanya. Angit jo bunuh layan luna. Kan kelebihan orang awak aku kan memparaguan pangkek bapak ibu. Pangkek makan karak di muka je lah tak ada. Pangkek daulu mengicuk garam di muka je lah tak ada. Daulu dia makan garam pada pajar tu. Kun nada sombong. Sombong jo takabu ampiasa rupo jo kok dipakai sipek nandu sagalo ibadat palonyo ampo palo dito hola ndak ditaringimu. Sombong jo takabua kalau dipakai sagalo ibadah palo tak sampai palo ditolak jatuh akanga. Mana puasa rugo nan sange suli anta ko bawa dia hujan kalangi anta ko ado batuang tarapong dilawi anta ko ado untuk tasapi ke dalam lubang jarum pinjam. Ndak bayu sepek sombong. Ndak do nan tinggi lai. Bak kecik buya ramai ramai. Jangan mentang-mentang punya cerah. Memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesom, itu kean. Sabananya kok muah wak bapikia bapak ibu. Dikana sa mulo jadi dikana akia kasudam. Ndak ada taluk dawak sombong. Orang yang sombong lupa jo asa ndak takana jo akia. Kata Ali bin Abi Talib, ma baluman awaluhu nutfah wa akhiruhu jaifatun yakhar. Apa sih yang dibanggakan oleh manusia? Awalnya setetes air yang hina, akhirnya akan menjadi bangkai. Kok takana ko dawak maka taluk dawak sombong. Asal kejadian awak lebih hino dari asal kejadian ayam. Lebih hino dari asal kejadian itik. Talu ayam je talu itik sekurang-kurang berharganya 2.000. Tapi asal kejadian manusia tercicir di jalan, manusia itu sendiri jijik melihatnya. Iya tu ndak? Akhirnya akan menjadi bangkai dan tidak punya harago. Baharago le bangkai maco pada orang kaya. Maco berapa kilo? 8.000. Bangkai manusia tak kaja orang mengubuan.
tasasa orang mangu puan. Baca caranya menghilangkan kesombongan awak tadi karena akhir. Dan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punya, pulangkan milik kanan punya. Orang kaya tidak akan sombong andaikan kekayaan yang dia miliki bukan dia yang punya, melainkan itu titipan. Kapan bila orang kaya itu sombong? Apabila harato nanadorinya marasoinyo nan punyo. Apabila kita sudah merasa punya, kita ingin menguasai. Apabila kita sudah ingin menguasai, kita sudah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu pakaian Tuhan, bukan pakaianmu. Ibrahim Khalilullah, seorang nabi yang kaya raya. Pada suatu kali didatangi oleh malaikat Jibril, ingin menguji sejauh mana hati Ibrahim itu cintanya kepada Tuhan. Apakah tidak pernah terpengaruh oleh kekayaannya itu? Diuji oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril itu menjelma bentuk manusia biasa. Ketika itu Nabi Ibrahim itu sedang mencari taranaknya salembah banyak apa. Bara jumlahnya mulku. Naninggi dan monyo anjing penjago taranaknya kok. 1.300 banyak anjing. Nyuagiah kalame sadolah. 2 balih ribu banyak anjing penjagonya kok. Berapa banyak? 2 balih ribu. Kira-kira teranak nanyo jago tu banyak pada itu tu atau kurang pada itu? Pakai kalameh yang saudara. Orang kayo tanggung tu atau orang kayo tak tanggung-tanggung? Tak tanggung-tanggung, orang kayo balinda. Anak kecil malaikat tadi kau bentuk manusia datang. Siako nan punyo taranak nan punyo harato nan sebanyak kau. Kecil Ibrahim nan punyo Allah. Tapi saat kini dititipkan di Allah kamu. Nan punyo Allah. Saat ini Allah amanahkan kamu. Kau prinsip kau apa itu? Kecil malaikat kau iyo pada itu minta lambo kat sikua. Mana sikua? Berzikir dan bertasbihlah engkau kepada Allah bagian saparampe. Subuhun wa kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Mungkin mandayu-dayu model suara lambo ke suara malaikat ya. Ibu Ibrahim enggak? Culang zikir tu cik lain abagian saparo cik. Subuhun wa kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Baca sekali lain. Ambil 2 barat itu seperti go untuk Nabi Ibrahim 2/3. Sampai kali malaikat ko batas abiah nan kini ambillah satu Allah lagi. Ndak mau punya Allah lagi. Tagaklah Nabi Ibrahim ko di muka teranak banyaknya ko. Oi teranak banyak ambo jawi kambing unta segala macam. Kini nan tuan kalian ndak boleh dah. Termasuk jangan-jangan sekali je. Tuan ko lah baru menyarah malaikat di sini. Nan sabana ambo maulah mempergarah engkau sini. Ambo ko malaikat ko. Ndak tahu mo dah je. Tu kan pas yang ni lah ya. Kadi bokan ni rumput dah dole nang ni dah. Kadi dapiah nan malaikat nak makan daging dah. Balai. Kini ambil lah engkau dia kecil malaikat. Ambo nak butuh engkau dan ambo ingin menguji engkau tanya tu memang benar hati engkau cukup dengan Tuhan engkau. Ndak do tadayu engkau juara tu kira untuk engkau lihat. Jawab Nabi Ibrahim,
Haram bagi ambo sesuatu yang sudah ambo berikan tu ambil dia aja. Mau nak nyolan aja. Ama mana malaikat katuan banyak. Cubalah. Akhirnya cara oleh bapak ibu. Tapaso sebahagiannya lebih dari Nabi Ibrahim, jamu orang banyak. Sebahagiannya pitihan dijual bangun masjid. Konon sampai kini ada nama Masjid Ibrahimiyah. Di sinalah Nabi Ibrahim terkenal berkorban 1.300 banyak. Siko berapa korban petang? 5. Nabi Ibrahim korbannya 1.300. Bapak 1.000 ikwa kambing, 300 ikwa jawi, 100 ikwa untuk. Bukan ambo nak pandai mati. Capek nak sangko kambo. Cuma ikwa nak samo, ambo membaca 1.400. Ikwa untuk je ikwa jawi nak samo. Ikwa jawi je ikwa kambing nak samo. Ambo ciean tu berang kambing kambo. Di sinalah keluar sanjungan pujian haru kepada Nabi Ibrahim. Luar biasa korban Ibrahim. Yo pemurah Ibrahim. Itu tutua kata orang sepenuh kampung duduk di lapau. Sinalah taloncek kata Ibrahim. Ko untuk Tuhan lalu barare kodo. Entiang. Andaikan Tuhan bagi hamba seorang anak, seorang putra, diminta disembelih dek Tuhan, ambo sembelih je. Kebetulan ketika itu tunjuk dulu punya anak lah. Anda tadi cerita sekolah Pak Ibu. Anak dah jadi serak merah kelak pada. Yang ingin ambo ceritakan sikoba. Boleh kita kaya, boleh kita punya banyak harta, boleh kita punya gedung, emas, perak. Yang perlu kita garis bawahi, jangan pernah merasa memilih. Karena kalau sudah merasa memiliki, ingin menguasai. Apabila kita sudah ingin menguasai, berarti kita sudah merampas hak Allah. Asik sombong mangko ketumbuh. Pikuk lain tak seperti itu, tak dosa. Sebab sombong itu selendang Tuhan. Pusako iblis. Selain daripada Allah memakai kesombongan itu jatuh ke anak buah iblis. La yaqbalullahu salatan man kana fi qalbihi zaratan minal kibr. Allah tidak menerima solat seseorang andaikan ada dalam hatinya rasa sombong sebesar biji zarah. Imam Al-Ghazali dikenal dengan Hujjatul Islam. Ada seseorang adik Imam Al-Ghazali kok kasar tembus pandang. Tiap kali Imam Ghazali imam solat, adiknya pun nak mau jadi makmum. Akhirnya didatangilah adiknya tadi kok dia Imam Ghazali karena penasaran dia. Udah cari dia udah jadi imam, engkau tidak mau jadi makmum ya asap. Aja we adik dia ambo ka jadi makmum dan samintaro ambo mencari najis dia tidak menangis Ghazali. Ambo ka jadi makmum muda samintaro ambo mencari najis dia tidak.
De Imam Al-Ghazali orang punya ilmu, orang ulama, ndak boleh nyo berang di ketu dak dia nya. Memang inyo maraso de awak lah buya radang, de awak lah orang alim, punya jamaah, punya murid banyak, tumbuh rasa sombong di hatinya. Itu nampak oleh adik Imam Ghazali. Menangi Imam Ghazali kau dia di mana dia beraja. Antara lah mungkinlah supaya hilang lo najis di hati yang bohong. Oh, lain lah udah hilang najis di hati udah tu, hilang sombong di hati udah tadi. Lain, pai tamui guru ambo di pasar tu dah. Sinan tampeknya kebetulan ada tukang sol sepatu. Cuba bayang Bapak Ibu, seorang imam besar ulama radang, pai baraja, kapai baguru disuruh dia di atas tukang sol sepatu. Tiba sinan di bangala pokok padang dari Imam Ghazali, kau ingin baraja membersihkan hati, pensucian hati. Heran tukang sol sepatu kau, ndak percaya je nih. Nyo caritolah perihalnan kejadiannya tentang baa sampai nyokin baa ceritanya jadian. Nang kini baa kabaa lagi. Tunjuk ambo kaji, tunjuk ambo suatu amalan untuk membuang najis di hati ambo, untuk membuang rasa sombong di hati ambo. Oh, mereka tu kita tukang sol sepatu gayo. Pergi cari sapu lah. Buya kadang suruh jadi sapu. Ndak pernah ni su cari dia buku mencetak doa ada ni su cari sapu. Ala tibu aku sapu tuan guru. Sapu pasar yo, lama nyapu. Tulah tercanggang jamaah banyak ada yang mencari ya. Buya menyapu pasar, sapu pasar. Lah barasia pasar de buya ko. Nya datangnya ke gurunya, tu ala guru bilang lagi. Pas sudah haji mon, tentu tiba di suraunya, mengarajan rutinitas biasa masuk ke sembahyang tu nyu imam lihat, lah Imam Ghazali. Sudah sembahyangnya cari belakang lah nampak dia adiknya kok, jadi makmun. Padahal ketika nyampe ke pasar, ketika menyapu pasar, menemui tukang sol sepatu, adik kau sebenarnya tak tahu. Diturut, ditamui lah adiknya tadi. Apalah mau engkau jadi makmum ambo. Anak udah kerajaan tadi. Kama sajoda tadi. Ambo lah mandi aki udah bening bana. Ndak do najis dah tadi. Nyo carito lah de udah tadi de Imam Ghazali, nyo kerajuan sekali sari tadi. Nyo panu dia, nyo bagaimana nih? Udahlah nan guru ambo dunia akhirat dah. Cuman ambo sangat sedih dan sangat menyayangkan dengan ada najis saketek dia tidak saketek nampak sonanya. Tapi kini alhamdulillah aku bahayanya sifat sombong ko bapak. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kadua indu angkang penyakit hati itu na mesti buang haras. Sana mau tadi haras. Haras ko lobo tamak tunan haras. Lobo tamak. Beda lobo jo tamak ku. Lobo adia tamak ataan. Lobo junior tamak senior. Nah lobo tu baa dari cupak lana katalang kamu aro pane pulo wala bacincin jo bagalang minta baduku ame pulo tu lobo. Cie nak duo tiga takatulah selanjutnya alhaakumut takasur. Kapan